Di balik begahnya gedung-gedung, di antara kokohnya rumah yang kita pijak, terdapat kucuran keringat dan air mata yang tak nampak. Dokumenter kali ini bercerita tentang salah satu pekerja anak di jalur tambang andesit yang luput dari pandangan. Karena gini Pak, yang namanya kuli begini kan orang tuanya kurang mampu, jadi banyak anak yang putus sekolah gara-gara ya gini usahanya tambang begini. Punya buat makan aja ibaratnya agak kurang lah gitu. Kalau dikumpulin dapat 75.000 dalam seminggu itu. seminggu. 70.000 kadang suka dikasih sama orang tua, selebihnya buat ongkos sekolah. Ada sih rasa malu mah ada, cuman masing-masing. Seorang anak laki-laki bernama Randy Saputra duduk di tempat teduh dengan beralaskan batu andesit di daerah pertambangan Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Keringatnya masih nampak mengucur karena ia baru saja menaikkan pasir ke atas mobil truk. Selain sebagai pelajar, Randy memang membagi waktunya untuk bekerja menjadi kuli ganjuran. Istilah khas masyarakat Rumpin, teruntuk mereka yang berprofesi sebagai pemecah batu dan pengangkut pasir. Kenalkan, nama saya Randy Saputra, sekolah di STM 1 Rumpin, terbuka, umur 16. Randy kenapa pilih sekolah di STM terbuka? Memilih sekolah di STM terbuka, gak mau nyusahin orang tua. Satu, kedua, pengen bantu-bantu orang tua. Kalau malu ada sih gengsi mah gitu, udah ada. Cuman, mau gimana lagi gitu. Sejak kapan nih mulai bekerja seperti ini? 2 tahun yang lalu. Kira-kira Randy bisa berapa jam sehari kerja seperti ini? Paling 8 jam lah, minimal 8 jam kerja. Paling kalau ada mobil naikin, kalau ada batu mecahin batu, siang hari, malam hari, kadang suka subuh juga, kalau ada mobil mah naikin. Itu mobil kadang dapat 25.000. Kadang kalau berlima suka dapat 30.000. Kalau udah dapat uang ongkos buat sekolah. Ya sedih. Seharusnya kan Randy itu seharusnya pulang sekolah, mandi. Ya kalau mau tidur ya tidur. Setelah tidur ya paling main sama teman-temannya kan, kumpul-kumpul. Ya saya sebagai orang tua asuhnya gitu kan, sebagai uaknya gitu.
merasa tersentuh gitu. Sentuhnya mah merasa sakit hati saya tuh, oh sampai begini gitu kan. Randy itu ke satu orangnya kuat, bukan kuat istilahnya apa, kuat batinnya dia tuh nggak mau nyusahin keluarga. Ya sebenarnya mah Randy itu udah lamanya mah suka ikut-ikut. Pertama kan nyeset gitu. Kalau ada mobil ya muat. Ya paling kalau nggak muat ya paling sehari-hari ya ngobrol-ngobrol aja sama saya itu. Paling suka muat 2 mobil. Kalau nyeset itu kan 60.000, dari yang punya 50.000. Kalau dia nyeset berdua tuh hampir setengah jam. Ya, paling bagi siring 30.000. Paling dia ambil 10.000. Yang 20.000-nya kasih si mamahnya ceban yang 10.000. Terus yang 10.000 lagi ya paling kalau ada adanya jajan gitu kan, ya paling yang 10.000 itu dibagi-bagi sama dia. Makanya dia di saku dia duit ada aja bangsa 3.000, 5.000. Dia tahu arahnya, takut istilahnya ada-adanya nangis apa gitu kan. Walaupun istilahnya dia naikin pasir 20.000, tapi dia nggak habis semua. Randy itu, saya tuh berkeluarga banyak gitu, cuman kan kumpul semua. Dari kecil, jauh dari orang tuanya, semenjak orang tuanya nikah lagi. Jadi ya Randy itu gede-gede sama kita-kita. Perburuan anak di wilayah Rumpin memang sama sekali bukan hal yang baru. Seperti halnya yang dikatakan oleh Isu, salah satu ketua rukun tetangga di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin. Menurutnya, kondisi itu muncul akibat ketidakmampuan ekonomi para orang tua dalam hal memberikan hak pendidikan kepada anak-anaknya. Ya kalau masalah di Rumpin itu kan ibaratnya mayoritas ya tambang gitu. Jadi banyak warganya yang kerja kayak begini, kayak ganjur ibaratnya gitu kan. Mayoritas begitu Pak. Bahwa udah lama sejak ini aja tambang dibuka aja gitu. Udah hampir berapa tahun gitulah, hampir 20 tahunan gitu. Ya keinginan saya sih kalau seandainya orang yang tuanya pada mampu gitu Pak, ya terus menjenjang ke sekolah yang lebih tinggi, mungkin sampai kuliah. Tapi mau gimana lagi, yang namanya usahanya begini, mau gimana lagi. Kalau di tambangnya nggak ada Pak. Kalau masalah anak sekolah itu nggak ada. Harus punya keahlian dan pendidikan Pak. Kalau udah kerja di tambang itu kan bawa alat berat kayak gitu. Warga sini ya ada warga sini ada.
Ironis memang, sebagai daerah penghasil berbagai macam sumber daya alam, masyarakat Rumpin hanya mendapatkan ruas jalan yang rusak, berdebu pada saat musim panas, dan berlumpur pada saat musim penghujan. Di sisi lain, banyak orang tua hanya bisa pasrah melihat anaknya harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Bahkan, tak sedikit dari mereka yang terpaksa putus sekolah lantaran himpitan ekonomi yang menjeratnya. Ya perasaan saya sih sebenarnya mah batin itu merasa terpukul. Terpukulnya mah seorang Randy itu belum cukup istilahnya mengangkat beban terlalu berat, semacam naikin pasir, nurunin pasir gitu kan. Kadang-kadang saya juga memikirkan gitu kan, takutnya dia tuh sekolah, takut putus sekolah langsung menilai muat pasir nilainya yang besar gitu kan. Kadang-kadang saya juga suka nyaranin, Dek, Randy, itu mah kan kerjaan orang-orang dewasa yang badannya tenaganya yang keras, yang kuat. Kalau Randy mah belum cukup. Ya paling dia bilang gini, ya Biswa, gimana tuh, Randy mah nggak mau musingin uang tuh. Dan lagi istilahnya ya, kalau memang istilahnya Randy bisa, ya pasti Randy bisa. Kalau memang istilahnya Randy nggak bisa, ya paling ya gitu aja, ya paling diem gitu. Makanya saya sama Randy bingungnya mah saya takut setelah dia lulus sekolah, takutnya dia mengarah istilahnya naikin pasir. Kadang-kadang saya juga ada khawatirnya gitu. Kadang saya suka nyaranin sama Randy seperti itu, Dek, harus ada batas antara usaha ganjur sama sekolah. Kita diutamakan pendidikan dulu. Kalau memang istilahnya hanya sekedar buat jajan, nggak jadi masalah, jangan terlalu berlebihan. Kalau udah sakit makan badan bukan siapa-siapa juga, kita juga yang merasakan. Iya Wak, ya paling gitu. Ya kalau memang istilahnya dia pagi jam 6 udah standby di depan. Selagi dia belum sekolah, cari buat uang jajan sekolah dulu. Setelah istilahnya udah muat gitu kan, dapat ongkos 20.000, ya baru dia mandi, sarapan, siap-siap, mau temannya datang gitu, kawannya berangkat sekolah. Udah seperti itu. Dan itu juga lagi setelah istilahnya pulang sekolah, mandi, makan lagi, ya nongkrong sama kita di depan. Kalau ada muat, mobil datang muat, kalau nggak ada ya palingnya ngobrol-ngobrol seperti itu aja. Hasil galian tambang andesit yang dilakukan di wilayah Rumpin turut berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor dengan angka yang fantastis. Namun nahas, hal tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Ketimpangan yang terjadi menjadi jurang yang teramat curam, terlebih pada kesejahteraan para pekerja anak, di mana hal itu rupanya menimbulkan berbagai problematika, di antaranya keselamatan kerja dan proses tumbuh kembang sang anak.
menurut saya Pak bahaya sekali, soalnya itu kan badan mereka itu masih dalam pertumbuhan Pak sebenarnya. Itu merusak di pertumbuhan mereka. Ya ada banyak, ada yang ketimpa bak mobil, pernah, ada yang ketimpa batu, sering itu kalau kena sekup itu ya banyak gitu Pak. Kalau maksud itu kalau namanya bekerja pasti ada resikonya kan. Pernah ada nggak sih dinas-dinas yang nyamperin ke sini melihat kondisi di sini di Rumpin ini seperti ini gitu? Kalau sepengetahuan saya sih nggak ada, belum pernah. Ya seharusnya kan harus ada dana-dana ibaratnya bantuan buat sekolah orang yang tidak mampu atau gimana gitu Pak, masalah itu kan dalam di bidang hal pendidikan gitu. Katakan ya benar-benar khawatir, kita takut gitu kan. Satu kan kerja itu benar-benar memeringas keringat gitu kan. Benar-benar istilahnya peres itu benar-benar dikeluarkan, benar-benar maksa. Ya habis gimana? Saya juga sering mengatakan gitu, Ren. Jangan istilahnya kerja apa naikin pasir kayak begitu kan. Lebih baik yang usaha yang lain. Randy kan statusnya sekolah. Kadang-kadang gua suka ngomong begini, Randy kok sampai segitunya gitu kan, nggak sayang sama tenaga sama badan gitu, naikin pasir. Tapi Wak, gimana tuh gitu kan, kerja yang lain ya semacam misalnya kayak teman-temannya bantu-bantu di warung apa gimana gitu kan, apa di counter, ya memang istilahnya kemampuannya dia seperti itu gitu kan, naikin pasir ya memang mayoritas istilahnya kita kuli naikin pasir semua. Hidup tanpa nafkah dan cita kasih dari sang ayah tak membuat Randy patah semangat untuk tetap terus bersekolah. Meski ia harus membantu ibunya dengan bekerja menjadi kuli ganjuran demi menghidupi adik-adiknya yang masih kecil, namun cita-citanya yang sederhana untuk menjadi montir profesional tak luput ia tekuni. Dengan belajar di sela-sela aktivitasnya menjadi seorang kuli ganjuran. Alhamdulillah sih, kalau kecelakaan mah belum pernah dialamin. Ada ngeluh mah gitu. Itu seperti apa? Ngeluhnya pengen nangis weh. Waktu kecil minta duit sama orang tua, udah besar pengen nangis juga. Sepertinya kayak gini gitu, orang tua bekerja kerasain lah sama kita. Tugas sekolah harus kerjain supaya jadi anak yang pinter, berguna buat nusa dan bangsa. Yang penting dia masih semangat buat keluarganya gitu. Selagi dia pulang sekolah, langsung kalau memang istilahnya dia nggak capek, megang sikup, naikin pasir ke atas truk, itu pun ya nggak seberapa gitu kan. Memang istilahnya faktor kebutuhan dia buat sehari-hari gitu. Kadang satu mobil itu 130 bagi, kadang-kadang kan muat ada tujuh orang, kadang-kadang 8, kalau lagi sepi ya paling 6 gitu. Ya nggak tentu sih,
Ren, ya, kayak tadi tuh yang kalau memang kita betulin pokok pertama kan gas, kedua rem. Ya inginnya masih saya untuk kedepannya kalau memang istilahnya Randy lulus sekolah ya kita mungkin kalau memang istilahnya Allah kehendak itu ada rezeki ya kita mau lanjutin dia sekolah gitu kan sampai jadi dia tuh benar-benar mengasah ilmu benar-benar mendalam gitu, jangan seperti kayak saya gitu kan sedih kita kuli muat pasir badan masih sakit duitnya udah habis gitu. Ntar besok muat lagi paling cukup buat beli beras habis ya inti istilahnya uang mah sudah habis badan mah masih sakit ya habis gimana tuh memang istilahnya saya usahanya di sini naikin pasir nggak seperti yang lain-lain. Ya berharap banget Pak biar anak-anak seperti anak-anak pelajar gitu bisa terus sekolah dan terus sekolah lah. Ya harapan saya tuh Randy tuh bagian dari saya tuh ya harus benar istilahnya Randy punggung keluarga kita.